menunjukkan jam 19.35 kita akan memulaikan gathering online kita, dan kita bersyukur pada malam hari ini kita kembali dipertemukan untuk beribadah kepada Tuhan dengan tema yang sangat luar biasa, yaitu jebakan Batman yang dibawakan oleh Bro Yonatan. Oke, teman-teman, sebelum kita memulaikan ibadah kita, mari kita memuji, memuliakan Tuhan, mari kita menyembah Tuhan. Kepada yang bertugas, saya persilakan Rifka. Baik, terima kasih. Salam semua. Salam Su. Halo. Salam Rifka. Teman ibadah di ruangan Zoom ini Tuhan, untuk Engkau Bapa, kami boleh Tuhan sehat, kami kuat Tuhan Yesus, bahkan Tuhan kami akan memuji, menyembah, kami akan mendengarkan firman-Mu juga Tuhan. Terima kasih, haleluya, amin. Baik, kita angkat lagu pujian kita, banyak yang Kau perbuat, 1, 2, 3 ya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang perlu nyata dalam hidupku. Kami bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Baik teman-teman, kita ulang dari awal, kita bernyanyi bersama-sama untuk memuji Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Bapa kami bersyukur, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia di dalam hidupku. Kami bersyukur
kami bersyukur. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, buat kasih setiamu di dalam hidupku, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Baik, terima kasih. Saya serahkan kepada hambanya. Oke, thank you ya Rifka buat pujian, penyembahan, dan doanya. Sekarang kita masuk dalam doa. Sebelum masuk firman, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Kami telah melakukan aktivitas kami dengan baik dan semua atas penyertaan Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan sharing daripada firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menjamah setiap kami, memberikan pengertian kepada setiap kami, sehingga apa firman yang disampaikan malam hari ini Tuhan, bisa kami mengerti dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Halo, shalom guys. Shalom. 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 Malam. Teman-teman, kita sharing malam hari ini dengan tema yaitu jebakan Batman. Ya, jadi nanti 30 menit ke depan kita akan bahas apa sih jebakan Batman ini, dan aku nggak perlu perkenalan lagi ya, teman-teman udah tahu, jadi nggak perlu perkenalan lagi. Dan jika nanti ada beberapa yang kurang yang kurang bagus kata-katanya, ya mohon dimaklumi karena aku masih banyak belajar juga dari teman-teman semua. Jadi teman-teman, kita ini aja ya, saling responden aja ya, jangan terlalu kaku. Oke? Nah, teman-teman bisa nyalain mic aja ya, asal jangan berisik aja. Jadi kita bisa saling respon kayak gitu. Nah, sebelum kita memulai sharing kita malam hari ini, aku mau nanya dulu nih, kemarin minggu lalu kita temanya apa sih? Ada yang tahu nggak? Halo? Tema minggu lalu apa ya? Ini bukan kuis ya. Ini baru permulaan. Minggu lalu apa 2 minggu? Minggu lalu, 1 minggu yang lalu. Oh. Menguji keteladanan. Iya. Kemarin yang sharing adalah Bros Suri, ya, dengan tema setiap teladan itu perlu diuji, ya teman-teman. Nah, saya mengingatkan ini karena sangat penting buat kita mendengarkan firman Tuhan, dan kita harus mengingatnya, serta yang paling penting adalah melakukannya, ya teman-teman. Jadi jangan sampai kita kayak dengar firman Tuhan every week, setiap hari Minggu, tapi kita lupa gitu. Jadi walaupun kayak misalnya sharingnya sederhana, tetapi kita ingat apa ya kemarin yang di-sharingkan ya, dan apakah aku sudah melakukan firman itu, apakah sudah menjadi rema dalam hidup aku atau cuman sekedar lewat begitu saja, ya teman-teman. Jadi kita belajar untuk setiap sharing yang disampaikan kita harus ingat ya, dan yang paling penting adalah melakukannya. Kemarin itu kita bahas setiap teladan itu perlu diuji ya teman-teman. Mungkin saat ini kalau teman-teman merasa kita mengalami banyak ujian, mengalami banyak
pergumulan, dalam pekerjaan kita, bahkan dalam pelayanan kita, ya, kita harus tetap bersabar dan tetap harus memiliki yang namanya kasih, ya, seperti yang disampaikan oleh Bro Sipri minggu lalu, ya teman-teman. Dan kita harus mengaplikasikannya dalam diri kita. Jangan hanya kita dengar, kita sampaikan, tapi kita nggak melakukannya gitu. Jadi itu sama aja bohong. Jadi teman-teman, mari kita belajar setiap firman itu kita hidupi, ya. Nah, kenapa saya bahas sharing minggu lalu? Karena sharing minggu lalu berhubungan dengan sharing malam hari ini, ya. Teman-teman, minggu lalu itu kita tema ayat intinya itu di 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Teman-teman ada yang tahu nggak isi dari 1 Timotius 4 ayat 12? Kalau ada langsung boleh nyalakan ya. Krik krik krik. Halo. Naomi udah open mic tuh. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, jadilah teladan bagi dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kesucianmu, dan dalam kesucianmu. Oke, benar sekali Kartini, thank you. Aku ulang ya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ya itu ya teman-teman. Ayo kita merenung apakah 1 minggu ini kita sudah menjadi teladan dalam perkataan kita. Apakah perkataan kita, tingkah laku kita menyakiti hati sesama kita, menyakiti hati teman kita. Yuk kita belajar yuk. Yang paling penting itu adalah melakukan firman Tuhan ya teman-teman. Nggak ada gunanya kita belajar banyak sekali, tapi kalau kita tidak melakukan firman Tuhan satupun, itu namanya apa ya? Kayaknya ini ya, cuma rutinitas doang. Jadi kita belajar lagi untuk menjadi berkat ya guys ya. Ya, karena setiap teladan itu perlu diuji. Oke? Oke, kasih respon dong, mungkin pakai apa namanya stiker jempol atau apa boleh teman-teman kasih. Atau love. Chat di pakai love juga boleh atau chat di apa namanya di kolom komentar juga boleh, bilang amin ya, biar kita makin semangat dan makin lebih belajar lagi untuk mau melakukan. Dan malam hari ini kita belajar yaitu jebakan Batman. Apa sih Kak Yonatan jebakan Batman? Apa sih? Kenapa kita harus belajar kayak gitu? Apa maksudnya gitu? Nah, ini teman-teman banyak sekali nih ya, khususnya anak-anak muda sekarang ini kita jatuh dalam beberapa jebakan ya yang mungkin kita tidak menyadarinya. Ya, itu saya namakan adalah jebakan Batman. Apa sih arti dari jebakan? Teman-teman ada yang tahu nggak jebakan itu artinya apa? Yuk, kasih komentarnya dong. Bisa di chatting atau bisa langsung open mic juga. Ditipu. Ditipu. Terus? Perangkap. Perangkap. Apalagi? Teman-teman jangan takut salah ya. Boleh kok di-chat di kolom komentar. Kalau tidak bisa open mic. Oke, benar ya, jebakan itu adalah seperti yang dibilang teman-teman tadi, yaitu kayak perangkap, kayak sangkar untuk memikat, ya, kemudian kayak rayuan yang memikat dan akhirnya melemahkan kita, gitu ya. Itu arti dari jebakan. Jadi jebakan itu adalah sesuatu hal yang membuat kita jatuh ya teman-teman. Dan kadang kita tidak menyadari itu gitu ya. Jadi musuh memberikan jebakan-jebakan yang tanpa kita sadari bahwa
kita jatuh dalam jurang nih, kayak gitu ya. Jadi jebakan itu adalah perangkap yang dilakukan oleh musuh kepada kita tanpa kita sadari, kayak gitu. Ya, jadi teman-teman kita harus hati-hati ya, apa aja sih jebakan-jebakan yang sering dialami anak-anak muda sekarang ini, ya. Oke. Yang pertama adalah, jadi teman-teman ada 3 poin ya, kita belajar singkat aja malam hari. Yang pertama adalah jebakan yang sering kita alami adalah sering merasa mudah putus asa atau suka mengeluh atau merasa sendiri. Siapa teman-teman yang hadir pada malam hari ini yang sering mengalami hal itu? Mudah putus asa, suka mengeluh, dan kadang kayak dia merasa sendiri nih, merasa alone kayak gitu. Sering nggak teman-teman mengalami hal itu? Sering. Sering ya. Aku juga sering kok. Aku juga sering merasakan itu ya teman-teman. Aku kadang kayak merasa, kok kayaknya sepi banget ya. Padahal dia punya banyak teman nih kayak gitu. Terus kayak misalnya kita ada banyak sekali pekerjaan, banyak tugas dalam kuliah kita. Kita merasa, aduh banyak banget sih tugas, capek banget hari ini. Banyak pekerjaan di tempat kerja kita kayak udah putus asa, udahlah gue nggak bisa lah, udahlah orang lain aja. Sering banget kan anak-anak muda mengalami hal itu. Nah, ini adalah salah satu jebakan iblis ya buat anak-anak Tuhan supaya kita down kayak gitu. Ketika kita merasa putus asa, kita nggak bisa mengembangkan talenta-talenta yang kita punya. Dan bukan berarti ini salah dari iblis juga sih, tapi ini salah dari diri kita juga ya. Kita jangan menyalahkan iblis terus, kasihan dia. Ya, ini juga kadang dari kita sendiri, kita punya kemalasan yang akhirnya kita jadi malas gitu loh, jadi suka mengeluh kayak gitu kan. Nah, kita belajar dari Daud. Ya, Daud ini adalah salah satu tokoh besar Alkitab yang mengalami depresi yang cukup besar. Dia mengalami masa yang sangat sulit dalam hidupnya, yaitu saat dia melarikan diri dari Raja Saul karena ancaman bahwa dirinya akan dibunuh. Ya, dan di sebagian besar di kitab Mazmur kita bisa baca bahwa keluhan-keluhan dan keadaan Daud yang sangat putus asa ya. Dia memakai kata-kata kewalahan, beban berat, terganggu, bahkan masalah kematian. Kata-kata itu menggambarkan bahwa keadaannya tampak sangat mengerikan sekali ya. Nah, tapi yang kita belajar dari Daud adalah Daud tetap mengingat bahwa Tuhan adalah salah satu sumber pengharapan dalam hidupnya. Ya. Jadi dari Daud kita bisa belajar bahwa bagaimana kita perlu mengingatkan diri kita akan janji-janji Tuhan saat kita dalam keadaan depresi. Oke. Walaupun kita merasa keadaan tidak akan jauh lebih baik, kita bisa mengingat bagaimana Tuhan datang di masa lalu kita dan tidak akan pernah mengecewakan kita. Jadi teman-teman, tokoh yang paling terkenal dalam Alkitab pun yaitu Daud, dia juga pernah mengalami depresi, putus asa, mengeluh, ya bahkan kayak merasa kayak aduh dia udah mau mati nih ya. Mungkin teman-teman juga pernah sering merasakan itu. Aduh, gue udah nggak sanggup nih, udah kayak mau mati tapi nggak mati juga. Udah mau mati tapi nggak mati. Ya, dan Daud kita bisa lihat ya di nyanyian Daud ya di Mazmur bahwa sorry teman-teman, tadi ada yang nelpon bahwa Daud tetap berharap sama Tuhan ya, tetap mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Jadi itu bisa kita lakukan dalam hidup kita. Kemudian yang kedua tokoh dalam Alkitab adalah Ayub. Teman-teman mungkin udah tidak asing lagi ya dengan nama Ayub, di mana Ayub kehilangan semua kepunyaannya, mulai dari keluarganya, harta bendanya, dan kesehatannya. Sekujur tubuhnya dipenuhi dengan bisul bernanah
dia hanya punya istri dan teman-teman ya, tapi sayangnya orang-orang terdekatnya sendiri pun tidak sudi dekat dengan dia gitu loh ya. Jadi bayangkan teman-teman, dia sudah kehilangan harta, kehilangan semua yang dia punya, terus dia juga mengalami penyakit dalam tubuhnya ya, bernanah borok. Dan sahabat-sahabat terdekatnya pun tidak sudi dekat dengan dia, mengkhianati dia kayak gitu ya. Bahkan istrinya sendiri pun mengatakan udahlah, kutuk aja Tuhanmu itu kayak gitu kan. Ya. Dan memang Ayub juga sempat merasa depresi ya, dia pernah, kita bisa baca ya di Alkitab ya, bahwa Ayub juga pernah merasa agak goyah ya imannya ya. Walaupun nanti Ayub tetap dia langsung ingat lagi dan balik lagi kepada Tuhan. Jadi imannya tetap teruji ya teman-teman, si Ayub ini. Ya. Dalam kondisi yang merasa terbuang, dia tetap menaruh harapan di dalam Tuhan. Imannya tidak pernah goyah. Walaupun dalam beberapa perikop kita melihat dia mengungkapkan seluruh keluh kesahnya ke Tuhan, tapi pada akhirnya dia memilih untuk tetap berserah. Dari Ayub kita belajar bahwa tidak semua saran yang kita terima dari orang lain itu selalu jadi yang terbaik ya teman-teman. Jadi kita bisa belajar juga ya dalam memilih sahabat ya. Tidak semua perkataan-perkataan sahabat kita itu bisa menjadi solusi yang terbaik buat kita, karena solusi yang paling baik adalah dari Tuhan ya. Dari Ayub ini kita bisa belajar. Sahabat-sahabatnya yang dekat banget sama dia waktu dia banyak harta, tapi seketika dia jatuh sakit, teman-temannya menjauhi dia. Bahkan istrinya menyarankan, udah kutuk aja Tuhanmu. Istrinya loh, orang terdekat dia. Tapi Ayub tidak mendengarkan itu. Kita harus selalu mengoreksi sesuai dengan Alkitab ya. Kita juga belajar untuk mengasihi dan memuji Tuhan dalam kondisi apapun. Sangat mudah buat kita untuk memuji Tuhan saat keadaan kita baik-baik saja. Tetapi begitu keadaan buruk terjadi, kita malah menyalahkan Tuhan. Siapa yang sering menyalahkan Tuhan? Aduh Tuhan, kenapa sih terjadi ini sama gue? Gue udah rajin loh, gue udah taat loh, gue udah melayani. Kamu loh Tuhan, kenapa sih banyak sekali masalah-masalah? Aduh Tuhan, gue udah gak sanggup lagi. Sering banget itu terjadi. Bayangkan kalau kejadian Ayub terjadi dalam hidup kita. Apakah kita bisa? Dari Ayub kita belajar untuk tidak bergantung kepada keadaan, tetapi memilih untuk percaya pada rencana Tuhan. Oke teman-teman, itu ya. Yang pertama tadi aku remind lagi bahwa jebakan pertama adalah mudah putus asa, suka mengeluh, dan sering merasa sendiri, merasa diri sepi ya kayak gitu. Contohnya Daud dan Ayub, kita belajar dari itu. Kemudian yang kedua adalah apa sih jebakan-jebakan yang sering dialami anak muda sekarang ini. Yang kedua adalah keterikatan pada games ya atau hobi. Aku memilih kenapa games karena kebanyakan anak muda, apalagi di umur 20-an ke atas, bukan 20-an deh, bahkan belasan ya, anak-anak kecil pun sekarang udah banyak sekali yang main games. Dan mungkin teman-teman BC ada nggak ya yang suka main games, yang kecanduan main games? Mungkin ada kali ya. Banyaklah anak-anak muda ya. Games merupakan sebuah hiburan dan juga mengasah kecerdasan, ketelitian, kecepatan berpikir, dan kreativitas. Juga games membuat kita mempunyai banyak teman. Kenapa? Karena kalau kita kan main games ya, kayak apa sih nama-nama games saat ini yang lagi trending? Apa ayo? Ada yang tahu nggak? Mobile Legend. Mobile Legend, apalagi? PUBG. Kan? Apalagi? Gue malah gak tahu loh. Ini jarang soalnya main games.
Apalagi Banyak sebenarnya kalau game. banyak sekali ya. Oke. Games itu tidak salah ya. Seperti yang saya bilang tadi itu bahwa games itu merupakan hiburan, mengasah kecerdasan dan sebagainya. Namun, di sisi lain, games juga merupakan jebakan Batman untuk kebanyakan anak-anak muda sekarang ini. Games membuat banyak anak muda lupa akan Tuhan, lupa waktu untuk menyembah Tuhan, lupa waktu untuk membaca firman Tuhan. Ya, kalau disuruh misalnya teman-teman banyak kan ini merantau ya. Kalau misalnya yang tinggal sekarang orang tua disuruh orang tua, ya, Nathan, kamu bantu misalnya mama, bantu mama nih, gitu kan. Oh ini, aku nggak mau gitu. Bahkan banyak anak muda malah memberontak kalau dia diganggu saat main games, ya. Apalagi itu yang bareng sama orang. Kalau misalnya kita yang perantau, siapa coba yang mengingatkan kita? Apalagi yang misalnya ngekos kayak gitu kan. Kalau lu main game sendiri, ya siapa juga yang mengingatkan kamu? Paling saudara kamu kalau ada, teman kamu kalaupun dia care sama kamu, kalau enggak ya bagaimana ya? Siapa yang mengingatkan kamu? Jadi ya kita harus belajar, harus mengerti ya. Jadi itu juga salah satu jebakan Batman, jangan sampai games menjadi atau memperhambat kita kayak gitu ya teman-teman. Jadi nggak ada salahnya main games asal kita bisa atur waktu. Ya. Dampak negatif dari kecanduan game saat ini adalah siswa atau mahasiswa menjadi malas belajar, sulit konsentrasi, malas untuk mengikuti jam belajar, sehingga hasil belajar yang diperoleh pun menurun. Ya, teman-teman mungkin ini hal sepele ya, tapi ini sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Oke, selanjutnya adalah ketiga adalah apa coba ya? Ketiga, teman-teman bisa tebak nggak? Apa nih jebakan Batman yang sering kita alami? Ada yang bisa jawab nggak? Nanti aku kasih hadiah deh. Ayo, apa? Yang ketiga adalah kesombongan. Manusia yang sombong akan ditundukkan dan orang yang angkuh akan direndahkan. Karena hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Yesaya pasal 2 ayat 17. Nah, teman-teman, saat ini yang sangat-sangat membuat anak muda jatuh ya, yaitu adalah karena kesombongan ya. Mungkin kita sudah dikasih talenta sama Tuhan, kita bisa menyanyi, kita bisa menyampaikan firman Tuhan, kita bisa melakukan banyak hal bermusik, kayak gitu ya. Tuhan sudah kasih kita talenta, tetapi ketika kita merasa bahwa, gue bisa WL nih, gue bisa ini nih, bisa ini nih, akhirnya kita kadang merasa lebih pintar dan merasa lebih diperhatikan, lebih dibutuhkan kayak gitu ya teman-teman. Jadi kadang kita merasa kayak gue kan paling bisa semuanya gitu kan. Jadi sombong kayak gitu dan akhirnya secara tidak sadar itu membuat kita jatuh teman-teman ya, karena kesombongan itu hal yang paling buruk sekali ya bagi banyak orang ya, yang kepopuleran kita atau apa yang kita talenta yang kita punya saat ini bisa hancur gara-gara kesombongan kayak gitu ya teman-teman. Nah, kesombongan itu bisa terlihat dari mana? Dari gaya bicara kita kayak gitu. Cara kita bicara dengan orang lain, apakah kita suka merendahkan orang dan sebagainya kayak gitu. Kemudian ketika kita dikasih suatu jabatan ya dalam tempat kerja kita atau dikasih suatu jabatan dalam organisasi, apakah kita bisa tetap rendah hati?
Nah, teman-teman bisa koreksi ya, kita bisa koreksi diri masing-masing. Nah, teman-teman aku ajak kita baca di 1 Korintus pasal 15 ayat 33 sampai 34. Teman-teman ada yang bisa bantu bacakan? Beginilah firman Tuhan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah, hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Oke, thank you Kak Suryani. Teman-teman, dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 33 sampai 34 ya, dikatakan bahwa jangan sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, teman-teman, sekarang ini kita sedang berada dalam pergaulan yang mana sih? Kita punya sahabat seperti apa sih? Kita punya teman seperti apa sih? Kayak gitu ya. Kalau sahabat kita sukanya ngomong jorok, kalau sahabat atau teman kita sukanya untuk minum rokok, bicara nggak karuan, mengajak kita untuk hal-hal yang tidak ada faedahnya, dan akhirnya firman Tuhan mengatakan bahwa ketika kita bergaul, punya pergaulan yang buruk akan merusakkan kebiasaan yang baik yang kita lakukan. Jadi halo semua kita, yuk kita hati-hati yuk dalam mencari sahabat, dalam mencari teman kita ya. Jangan sampai kita terbawa arus dari teman-teman kita yang tidak baik ya. Jadi yang paling bagus adalah kita ubah ya teman-teman. Pergaulan yang baik akan mengubah pergaulan yang buruk. Atau gimana ya kata-katanya ya? Kebiasaan yang baik akan mengubah kebiasaan yang buruk. Bisa jadi kayak gitu ya, kita ubah ya. Jadi teman-teman, kita ini maksudnya yang udah mengerti firman Tuhan, yuk kita ubah teman-teman kita yang belum terlalu mengenal firman Tuhan atau sudah kenal tapi tidak melakukannya. Yuk kita menjadi dampak buat mereka dari sikap kita setiap hari ya. Seperti 1 Timotius tadi, 1 Timotius 4 ayat 12, kita harus jadi teladannya. Jangan malah sebaliknya, kita malah tadinya baik, kayak udah, wah Bro Nathan bagus nih ya, bisa jadi berkat kayak gitu. 1 bulan setelah itu, kok berubah ya, jadi ikut-ikutan ya, gitu-gitu ya sama mereka gitu ya, kayak gitu. Sama pergaulan yang buruk ya, kok berubah ya, padahal sebelumnya bagus loh, jangan sampai. Justru gini, kita bisa membuat orang lain kayak gini, wah Bro Nathan ini ya bagus ya, bisa jadi berkat ya, suka membantu ya. Terus setelah itu, oh iya, bulan ke depannya kita makin meningkat. Oh iya, oh bagus ya, kayak gini ya, gitu. Ya, dan kita dilihat dari buahnya ya, dari buah yang kita hasilkan dimanapun kita berada, kita menjadi berkat ya. Jangan malah sebaliknya, kita jadi batu sandungan ya. Kita kalau ketemu orang, aduh Nathan datang lagi nih, aduh udahlah gue males banget kayak gitu. Kita belum datang aja orang udah males melihat kita. Jangan sampai kayak gitu ya teman-teman. Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan, apalagi kita berikut membawa terobosan, jangan hanya dalam kata, dalam hanya omongan doang, omdok ya kata anak zaman sekarang. Tapi bagaimana kita bisa menjadi berkat dalam setiap perilaku kita. Oke teman-teman, itu aja ya. Jadi ada 3 ya teman-teman ya. Pertama adalah jebakan yang sering kita alami adalah mudah putus asa, suka mengeluh dan merasa sendiri. Kedua adalah keterikatan pada games atau hobi ya, hobi tertentu ya, bukan games doang. Nah, ini salah satu contoh tadi. Kemudian yang ketiga adalah kesombongan ya, atau pergaulan yang salah. Oke teman-teman, itu aja yang bisa aku bagikan buat kita malam hari ini. Semoga bisa menjadi berkat buat teman-teman semua.
Thank you. Saya kembalikan ke host. Oke, thank you buat untuk Kak Nathan ya, Bro Nathan yang sudah membagikan. Teman-teman boleh kasih apresiasi ya kepada teman kita, boleh kasih reaction note, apapun itu ya. Silakan teman-teman. Aku tunggu, kita beri applause kepada speaker kita malam hari ini. Luar biasa ya, menarik ya. Jebakan Thank Batman. you. Ya, teman-teman ya. Tadi kita banyak belajar hal tentang tadi tema kita malam hari ini ya. Kita belajar dari 1 Timotius 4 ayat 12 dan tadi ya ada 3 poin teman-teman ya, tadi banyak mengarah kepada kita anak-anak muda ya, bahwa kita jangan sampai kejebak dalam putus asa atau merasa sendiri ya. Sendiri itu beda ya sama jomblo ya. Beda sama Jones teman-teman, itu beda ya teman-teman ya, jangan disatukan begitu. Lalu yang kedua tadi keterikatan atau kecanduan terhadap games teman-teman ya, karena banyak juga tadi ya, tadi disebutkan ada Mobile Legend, ada Free Fire, ada PUBG, ada COC dan seterusnya begitu ya, karena aku termasuk juga hafal dengan games-games sekarang ya. Dan yang ketiga tadi tentang kesombongan teman-teman ya, karena anak-anak muda kalau mau dikatakan banyak yang sombong tadi ya, bicara tentang skill, oh luar biasa aku karena pemusik yang luar biasa, jam terbang kemana-mana ya, dari utara sampai selatan, jadi merasa paling ini ya. Padahal kalau kita dengar Bang Hotman Paris mengatakan di atas langit ada langit begitu ya. Jadi teman-teman jangan merasa sombong, karena di atas semua itu masih ada yang lain begitu ya teman-teman. Jangan sombong, itu tadi teman-teman ya 3 kuncinya supaya kita tidak terjebak dalam jebakan Batman ya. Teman-teman, yuk kita seperti biasa untuk masuk kepada sesi tanya jawab teman-teman. Tapi sebelum itu kita masuk kepada sesi perkenalan, karena pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang ya. Kalau teman-teman ada yang pertama kali bergabung, silakan aku persilakan untuk open mic ya. Open mic silakan, untuk open video ya. Yang merasa pertama kali bergabung silakan. Tapi kalau nggak ada, aku akan tunjuk ya, yang mungkin pertama kali bergabung ya. Oke, silakan. Marni ya, silakan. Kak Marni. Silakan. Oke. Boleh, silakan Kak Marni. Ya, selamat malam, Kak. Ya, selamat malam. Boleh namanya, kegiatannya apa, terus tinggal di mana, lalu siapa yang mengajak ke sini bergabung semua. Silakan. Nama Marni, tinggalnya di Jakarta Utara. Wah, sama kita Jakarta Utara. Di mananya nih Kak, Jakarta Utaranya nih? Cilincing, ada Semper, ada Priuk, Kelapa Gading. Oh, deket lah Kelapa Gading ya. Oke, kegiatan apa Kak? Ya. Kegiatannya apa sekarang? Mahasiswa atau pekerja atau apa? Kerja. Pekerja ya. Bekerja. Lalu siapa yang mengundang Kak Marni ya ke sini? Ada yang diundang Kak atau gimana? Adik Aten. Adik Aten. Oke, thank you ya buat Bro Aten ya yang sudah mengajak temennya untuk Kak Marni bergabungnya. Oke teman-teman, kita udah kenal ya dengan teman kita, sahabat kita yang baru. Salam kenal buat Kak Marni, nanti bisa next time mem-follow up terus sosial media kami, dan nanti bisa bergabung dengan kami nanti di minggu berikutnya dalam GO ya. Thank you Kak Marni untuk kehadirannya. God bless. Oke. Lanjut ke berikutnya, ada yang pertama kali bergabung. Oke, kalau begitu aku tunjuk ya. Ini semoga pertama kali bergabung ya, semoga aku nggak salah. Kak Elpin, apakah pertama kali bergabung atau sudah pernah? Shalom, selamat malam semuanya. Shalom, silakan. Perkenalkan, nama saya Elvin, ya. Saya stay di Bandung, dan yang ngajak saya di sini Abang Yonatan Yusuf. Oke, kegiatannya apa Kak kalau boleh tahu? Kegiatannya kerja. Kerja ya, oke. Salam buat teman-teman yang ada di Bandung ya. Salam buat Pak Ridwan Kamil ya. Iya, terima kasih. Oke, thank you buat Kak Elvin ya, nanti bisa bergabung lagi dengan kami di minggu berikutnya dalam GO kami ya.
Thank you buat Bro Nathan yang sudah mengundang temennya ya. Oke, lanjut. Aku melihat apakah Kak Ina ya, apakah pertama kali bergabung? Benarkah? Silakan. Atau sudah pernah bergabung? Kak Emilia Ina, kalau dari nama Zoom-nya. Betul? Silakan. Shalom Kak, selamat malam. Selamat malam, silakan. Perkenalkan, nama saya Emilia Tamina, biasa dipanggil Emi. Sekarang berada di Surabaya, sekolah teologi juga. Wah, luar biasa, hamba Tuhan, ya, calon hamba Tuhan. Kalau boleh tahu siapa yang ngajak, Kak Ina? Aten. Oh, Aten lagi, puji Tuhan. Aten bawa 2 jiwa ya. Ke gathering kita malam hari ini. Oke, thank you buat Kak Ina, nanti bisa bergabung lagi dengan kami di minggu berikutnya Kak ya, tetap ikuti sosial media kami. Thank you Kak. Oke teman-teman, ada lagi? Oke, yang lainnya jiwa-jiwa, alamat teman-temannya, jiwa-jiwa yang setia, jiwa-jiwa yang taat ya. Oke teman-teman, sebelumnya thank you buat co-host aku ya, buat Kartini Naomi tadi yang sudah menghandle. Teman-teman tadi sorry ya, tadi aku tadi tiba-tiba ada halangan, tapi tadi mengusahakan untuk tadi bisa untuk ini ya, bertanggung jawab ya terhadap tugasku sebagai host ya. Tapi tadi dengerin teman-teman ya, tadi sampaikan oleh Kak Nathan ya tentang kita malam hari ini. Oke teman-teman, aku kasih kesempatan kepada teman-teman ingin bertanya atau boleh sharing tadi. Ini kalau sharing pasti banyak nih, apalagi tadi tentang games ya. Ya teman-teman. Boleh sharing, boleh bertanya. Oke, silakan Kak Benhard. Oke, thank you Gamalia. Thank you Bro Nathan, dan untuk yang belum kenal, ini saya wajah lama ya. Wajah baru tapi stok lama ini. Ya oke, thank you. Saya tertarik sekali dengan games memang, jujur. Kenapa? Karena memang saya juga baru-baru ini saya aktif lagi main game. Oke. Ya, jadi gini, saya mau sharing teman-teman ya. Saya bukan mau bertanya atau berikan tanggapan apa, saya mau sharing begini. Jadi bagi yang belum tahu, pekerjaan saya memang sebagai guru di sekolah. Ya, bagi teman-teman yang belum tahu, pekerjaan saya sebagai guru di sekolah, dan anak-anak murid saya itu yang saya yang bersama masa depan dengan saya itu selama ini adalah anak SMP. Ya, anak remaja ya pastinya, SMP itu remaja. Nah, yang mau sharing kan gini, anak murid saya itu ya, itu rata-rata tuh mereka suka dengan main game ya. Bahkan ada satu anak nih, saya memang sedikit bisa dibilang terkaget-kaget juga gitu, karena anak ini memang males banget gitu loh. Dari awal saya masuk, dan ternyata sebelum saya ada pun, anak ini memang terkenal males belajar ya. Dari ngumpulin tugas, ngerjain sesuatu, itu udah terkenal paling males. Jadi kalau misalkan Anda sebut si ini, pasti guru-guru lain tuh yang udah lama, si ini pasti udah deh, nggak usah berbanyak, pasti omongin udah begitu. Tapi ternyata ya, baru-baru ini ternyata baru-baru ini anak murid saya ini yang dicap memang terkenal paling malas ini, ternyata memang dia itu adalah seorang streamer. Teman-teman ada yang tahu streamer? Ada yang nggak tahu streamer? Mungkin saya bisa jelasin ya. Iya, oke. Kalau nggak tahu teman-teman, kalau ada yang nggak tahu streamer, akan saya jelasin. Jadi teman-teman ada yang suka nonton live streaming di sini, entah di YouTube atau di Instagram atau di Facebook atau dimanapun. Iya, dalam Pros dari Arab DKK, iya benar. Oke teman-teman, kalau misalkan teman-teman pernah nonton live stream tuh gini. Live stream tuh seperti kita gini. Kita kan sedang live nih. Ya kan, kita kan sedang live, tapi bedanya tuh kalau dia tuh sedang live, jadi dia kayak sedang contoh. Saya bikin contoh di YouTube dulu ya. Jadi ketika YouTube dia live streaming, dia contoh lagi atau live streaming membahas tentang apa gitu. Nah, jadi dia live streaming, jadi dia membuka dirinya untuk publik, untuk publik bisa melihat dia apa yang dia lakukan. Itu live stream ya, tapi secara live.
Jadi tuh live stream tuh ibarat kita tuh kayak lagi ngomong sendiri gitu loh. Ya kita tuh sebenarnya kayak lagi ngomong sendiri, tapi yang reaksinya tuh dari teman-teman kita yang ada di sini di fiturnya. Misalkan contoh di YouTube, pasti kan di situ kan ada kolom chatnya. Tadi situ ada yang ngechatnya atau ada yang balas, ada yang lihat segala macam ya gitu. Ya, nah anak murid saya juga ternyata dia seperti itu. Dia seorang streamer. Nah, dia tuh seorang jadi kalau ada satu fitur dia itu fitur game. Memang saya katakan ya orang-orang yang jago main game, yang sudah terkenal main game, yang sudah ikut turnamen nasional, internasional. Nah, banyak di situ yang ikut jadi menjadi streamer di fitur game itu, fitur live streaming itu. Nah, teman-teman ada yang tahu berapa dia dibayar oleh fitur itu? Saya kemarin dengar cerita dari dia kerjanya cuma live streaming. Ya, live streaming dia dibayar per bulan 10 juta. Ya, ini saya kaget, jujur saya kaget. Hah, 10 juta? Nah, dan dia ini cerita lagi, ternyata antara bulan ini atau bulan depan dia kemungkinan akan dapat 19 juta. Itu dia kerjanya cuma main game di fitur itu. Ya. Nah, itu yang membuat saya paling terkaget-kaget. Nah, yang kedua, anak murid saya itu rata-rata dia itu orang yang suka main game. Rata-rata, hampir semua. Gitu loh. Hampir semua tuh suka main game. Nah, cuman bedanya tingkatannya tuh berbeda. Ada yang kayak teman saya tuh, tempat saya kayak anak murid saya itu tuh yang terkenal paling malas. Tapi dia ternyata dia suka ikut live streaming, dan ternyata tuh dia juga join NFT. Nah, kalau teman-teman ada yang nggak tahu NFT, kalau teman-teman pernah dengar Gozali Everyday, itu viral tuh gara-gara NFT. Jadi dia itu bisa jual karya apa yang bisa kita ciptakan. Jadi baik entah foto kita pun itu bisa dijual. Itu loh. Foto kita, karya desain kita, karya musik kita, karya lagu kita, itu bisa dijual di situ. Nah, dan itu bisa dibeli nggak hanya orang-orang Indonesia, tapi orang-orang luar negeri juga bisa. Nah, dan itu bayar pakai Bitcoin. Ya, ini saya mohon maaf ya kalau misalkan teman-teman mungkin ada bahasanya ini, cuman saya coba ini ya. Jadi kalau sekarang kan lagi zaman trader pakai Bitcoin, forex trading segala macam, kalau teman-teman yang belum tahu. Nah, jadi ceritanya tuh dia itu atau anak murid saya ini dia juga join begituan NFT. Ya, nah, jadi gitu. Nah, selain itu juga ada tingkatan main game. Saya kembali lagi, ada tingkatan main game anak murid saya tuh yang memang seperti dia tadi. Ada juga yang nggak terlalu full gitu loh. Maksudnya mainnya tuh nggak terlalu heboh gitu loh. Dia mainnya biasa aja gitu. Nah, terus juga ada juga yang suka main game gitu loh. Jadi sela waktu dia juga main game. Tapi anak ini memang cukup males gitu loh. Ada yang cukup males, ada juga tetap rajin belajarnya gitu. Nah, maksudnya saya apa sih di sini? Jadi gini, saya sebagai guru gitu loh. Ya kan, posisi saya kan sebagai guru. Apalagi zaman pandemi gini, teman-teman asal tahu, itu banyak sekali karakter yang berubah. Ya, bahkan tanpa terkecuali diri kita sendiri, termasuk saya pribadi. Gitu loh. Berat badan saya naik 20 kilo, jujur. Selama pandemi gini gitu loh. Karena apa? Karena kegiatan di rumah. Gak ada yang bisa dilakukan. Kita nggak bisa keluar kemana-mana. Nah, begitu juga anak murid saya. Yang saya tahu begitu sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi, anak murid saya ini sebelum pandemi ini saya tahu dia nggak terlalu heboh main game. Ternyata setelah 2 tahun kemudian ketemu lagi ketemu di sekolah, di kelas. Wah, itu luar biasa, tingkat main game itu luar biasa, jadi lebih tinggi gitu loh. Dan asal teman-teman tahu gitu loh, kalau misalkan kita ketinggalan zaman, kita nggak akan ngerti apa yang mereka bahas gitu loh. Gitu, kita nggak akan ngerti apa yang mereka bahas gitu loh. Nah, makanya saya sebagai guru, apa yang saya lakukan, saya terjunnya, maksudnya saya sedikit demi sedikit saya cari tahu nih apa sih yang mereka bahas gitu loh. Apa sih yang maksudnya mereka, ya, seperti contoh di TikTok. Ada teman-teman di sini yang suka main TikTok? Banyak ya. Ya, jadi kalau di TikTok tuh ada yang viral.
Kalau teman-teman ada yang tahu namanya Ragil tuh, yang terkenal sebagai Guy di Jerman, ya itu ada. Terus ada lagi namanya, kalau teman-teman tahu pernah dengar namanya Popo Barbie, itu viral banget di TikTok gitu loh, bahkan di YouTube juga. Dan itu dia tuh viral dengan cara-cara yang aneh, dengan cari sensasi gitu loh. Nah, apa sih maksudnya gitu loh? Saya coba ikutin apa sih pembahasan mereka gitu loh. Apa yang selama ini mereka bahas, yang mereka bercandain, yang mereka jadikan bahan bercandaan, bahan cengan. Oh, ternyata begini tuh. Saya satu persatu saya mulai mengerti gitu loh. Nah, saya kembali lagi ke game ya. Jadi maksudnya ya teman-teman, ya memang saya pribadi juga jujur. Saya memang dulu main game tuh, saya pernah cerita di sini ya. Saya dulu main game tuh bisa dibilang tuh saya hampir tiap malam gitu. Ya kalau tiap malam tuh di Wario tuh ada namanya paket malam kan, dari jam 10 sampai jam 6 pagi. Itu saya dulu terus-terusan begitu. Gitu loh. Ya, memang itu nggak baik, betul. Nah, maksud saya gini. Kalau memang ada teman-teman mau main game, maksud saya yang saya mau bagikan adalah kalau misalkan kita mau main game, kalau kita nggak mau jadi menjadi seperti orang yang di luar sana, ya, yang udah pro, yang udah jago, yang udah dibayar ratusan juta rupiah, gitu loh, ya. Jadi kita jangan berpikir bahwa game itu hanya cuma hiburan. Ya enggak, banyak tuh orang tuh ya, banyak anak-anak muda sekarang khususnya itu tuh dia hidup dari game. Itu fakta teman-teman, itu nggak bisa dipungkirin. Ya, ada yang tahu Just No Limit? Ada pernah dengar Just No Limit? Ya, dia itu penghasilan dia tuh dari game. Dia bisa mobil Ferrari, bayangin, cuman dari game. Nah, jadi maksud saya gini, kalau misalkan teman-teman main game salah nggak? Tidak, ya. Saya nggak misalkan salahkan. Main game tuh salah, enggak. Cuman kalau misalkan kita main game, kalau kita nggak punya tujuan, ngapain? Gitu loh. Maksudnya, kalau kita nggak punya tujuan, ngapain kita paksakan kita sampai terjun, kita sampai menyemplungkan diri kita, sampai kita kurang tidur, seperti kata Bro Yonatan ya, kurang tidur, jadi malas belajar, ya kan? Itu ngapain gitu loh, nggak ada tujuannya. Tapi kalau misalkan dia mau kayak Just No Limit, kayak misalkan kayak seperti yang tadi Gamal bilang, Dalam Pros, Reza Arab segala macem, ya ngapain gitu loh, kayak gitu kan. Nah, cuman ingat, ketika kita main game, jangan lupa akan tugas dan tanggung jawab kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ingat, game sekarang, dunia sekarang itu tuh bisa dibilang saya katakan dunianya tuh sekarang tuh, kalau game tuh pengaruh jahatnya tuh saya katakan sangat kuat. Kenapa saya bilang begini? Karena asal tahu aja, gamer sekarang itu kata-katanya tuh luar biasa, sorry to say ya, toxic. Ya, banyak kata-kata kotor, kata-kata binatang, semua tuh mereka tuh sudah anggap biasa. Makanya kita sekarang gak heran kenapa banyak anak-anak kecil, bocil-bocil sekarang itu tuh kata-kata itu juga ikut terpengaruh. Karena apa? Salah satu itu karena game. Ya, itu saya nggak bohong, itu saya nggak pungkirin, itu memang fakta, itu terjadi tuh. Bahkan jujur saya pun juga terkadang kalau misalkan saya lagi emosi, saya pun juga ikut terpengaruh kadang dengan kata-kata kayak gitu. Ya kalau lagi kesel ya, jujur ya, kayak gitu loh. Kalau lagi kesel tuh, lagi bete, lagi gedek banget loh. Ya. Nah, termasuk karena gini juga loh, karena kayak contoh ya, ini Mobile Legends. Ini saya ambil contoh satu Mobile Legends ya, sekarang tuh lagi hits banget loh. Mobile Legends itu ada beberapa istilahnya tuh, kalau namanya sekarang tuh pro player. Jadi pro player tuh orang-orang yang sudah ikut turnamen, yang sudah banyak followersnya, gitu loh. Yang sudah bahkan dapat duitnya tuh udah puluhan ratusan juta, bahkan miliaran deh. Ya, karena tuh dari gaji dia tuh, dari channel YouTube dia itu, dia main game itu, dia bisa beli rumah, teman-teman. Asal tahu. Nah, tapi memang kata-katanya itu luar biasa. Toksiknya minta ampun. Ya, saya nggak perlu sebutin lah ya, nggak enak di sini. Gitu loh. Cuman kata-katanya tuh memang bener-bener toksik abis gitu loh. Dan mereka tuh udah biasa gitu loh. Di kalangan mereka tuh udah biasa gitu. Ya, mau orang Kristen kayak mau orang non Kristen, Islam, Muslim, apa segala macam kayak kata-kata toksik buat mereka tuh udah biasa gitu loh. Karena mereka nggak mengenal agama, nggak mengenal kesukaan apa segala macam. Karena mereka yang mempersatukan apa? Game. Gitu loh. Mempersatukan mereka adalah game. Nah, karena game itulah akhirnya mereka udah jadi biasa gitu loh, kata-kata toksik gitu loh. Ini segala macam, parah deh. Gitu loh. Karena saya juga ikutin gitu loh. Saya juga ikutin beberapa bulan ini
Kenapa gitu secara banyak itu? Wah ternyata ini toh. Gak heran makanya kenapa tuh anak-anak sekarang tuh bocil-bocil sekarang tuh banyak kayak gitu. Gak heran kenapa? Ya karena begitu. Udah pengaruh dari orang-orang yang public figurnya itu ya. Makanya saya kembali lagi teman-teman, ini saya bukan mau menggurui atau segala macem. Ini saya sharing berdasarkan pengalaman saya, apa yang saya lihat, apa yang saya alamin. Bahkan saya punya anak murid pun saya sampai terkaget-kaget seperti itu. Nah maksudnya saya gini, kalau teman-teman ada yang mau misalkan mau terjun di game, kalau seandainya ya, kalau enggak juga nggak apa-apa. Kalau misalkan ada teman-teman berterjun di game, ya sebaiknya teman-teman punya tujuan. Kalau nggak punya tujuan, sia-sia, hanya buang-buang waktu, ya, hanya buang-buang waktu aja gitu. Karena gak ada yang diseriusin gitu loh. Kecuali teman-teman ada yang mau diseriusin, tapi ingat, tantangan di main game itu banyak banget, ya. Jadi sikut-sikutan, lingkungan itu banyak banget. Nah tapi kalau teman-teman mau serius, bisa nggak? Bisa. Contoh siapa? Just No Limit, itu dia jelas banget. Dia kata-kata dia nggak toksik, ya kan? Kata-kata dia nggak toksik, tapi dia followersnya tetap banyak gitu. Sekalipun teman-teman sekitar dia, ya, sekalipun teman-teman sekitar dia tuh pada luar biasa kata-katanya toksiknya itu, tapi dia nggak terpengaruh. Ya itu bisa jadi contoh. Tapi ingat, itu nggak gampang teman-teman. Jadi seperti itu berat banget, ya. Nah makanya kalau saya bilang, ya ini saya berwawasan lagi, kalau misalkan mau teman-teman mau serius fokus di game, sebaiknya teman-teman punya tujuan. Tapi kalau nggak punya tujuan, nggak usah. Ya kalau main game cuma hiburan aja lah, ya kan, kayak main Tetris, kayak main ball shooter, ya sama-sama main warna, sama-sama bentuk, ya itu paling cuma hiburan aja. Tapi kalau mau serius sebaiknya jangan, ya. Kalau misalkan teman-teman nggak serius nih, nggak punya tujuan, tapi teman-teman main game sampai lupa waktu, mendingan jangan. Karena apa? Karena sia-sia. Kita rugi banyak, ya, kita rugi banyak, kita buang waktu sia-sia, gak ada impactnya gitu loh. Kita nggak dapet cuan, buang-buang waktu, ngabisin uang, gitu loh. Karena kita kayaknya main game bisa ngabisin uang, nggak bisa, teman-teman. Kalau kita mau beli cash, mau PUBG itu kan pasti ada mau beli diamond itu pasti luar biaya kan, benar nggak Gam? Pasti kan kita buang uang gitu loh. Kita nggak sadar nih ngeluarin uang 50, 100, nggak sadar ternyata kita habis 2 juta. Itu nggak sadar gitu loh. Karena kita sudah terpengaruh, udah terikat gitu loh. Nah itu yang celakanya gitu. Makanya ini teman-teman sekali lagi, sorry saya cukup lama sharingnya ya. Ya, jadi itu aja singkatnya. Kalau misalkan teman-teman mau main game, salah nggak? Enggak. Karena saya juga main, jujur. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman nggak punya tujuan, sebaiknya nggak usah. Udah anggap game cuma fun aja. Kalau misalkan mau main bareng teman-teman, ya kan? Main bareng teman, mau seru-seruan, kayak main Among Us, seru-seruan kayak gitu kan? Nah, itu ya it's okay. Tapi kalau misalkan teman-teman mau nggak punya tujuan, tapi teman-teman sampai lupa waktu, sampai lupa makan, mesti diingetin ayang dulu baru makan kan, istilah kayak gitu. Mendingan nggak usah gitu ya. Jadi itu saja, thank you, karena sorry cukup lama ya jam waktunya. Oke, thank you Mbak Ben ya, luar biasa. Sharing begitu luar biasa tentang tadi dunia gaming ya, begitu ya. Tadi banyak hal. Intinya sih sebenarnya sih game itu nggak salah ya, karena kita juga berada kan di dunia yang dinamis ya, yang terus berkembang begitu kan, dengan teknologi begitu kan yang terus berkembang. Nggak mungkin kita menutup diri untuk yang seperti demikian. Tapi tadi ada nggak effortnya begitu, dan itu bisa mempengaruhi kita nggak kepada hal yang buruk tadi kan, membuat kita malas, membuat kita menjauh dari orang begitu, menyendiri tadi yang katakan oleh Bro Nathan dan seterusnya begitu. Jadi nggak salah ya kan teman-teman. Makanya kan ada istilah kamu yang mempengaruhi game, bukan game yang mempengaruhi kamu ya kan. Kalau game mempengaruhi kamu, ya udah habislah kamu begitu teman-teman ya. Ya tadi jadi malas, jadi kecanduan, jadi bergadang, jadi tadi ya pokoknya semuanya diabaikan tanggung jawabnya teman-temannya. Tadi itu yang disampaikan intinya dari Bang Benhart tadi ya, mengenai tadi Bang Benhart sebagai juga pengajar, sebagai juga guru dalam tadi melihat anak-anak muridnya, karena nggak bisa juga dilarang begitu ya anak-anak muridnya untuk ini, karena tadi itu sesuatu yang berkembang terus-menerus secara dinamis teman-temannya. Oke teman-teman, silakan teman-teman kalau ada yang ingin bertanya, kita masih ada waktu beberapa menit ke depan teman-teman.
Silakan. Oke, Bro Satya, ada yang ingin bertanya? Sampaikan. Apa kabar Kak Gamaliel, sehat? Puji Tuhan, baik. Habis planning gereja ini, makanya kita jalan-jalan ke Deli Serdang. Boleh, nanti kita jalan-jalan ya, kita atur nanti. Adik saya udah dibaptis. Bro Satya, ada yang mau Boleh. Boleh, nanti kita bawa dalam doa nanti ya, Bro ya. Nanti tadi doa syafaat ya, nanti doa akhir ya. Oke, Bro Satya, ada yang mau sampaikan tentang tema kita malam hari ini? Ada atau cukup sudah? Tanya sudah ke ya? Kak Yonatan nih, boleh nggak? Boleh dong, masa nggak boleh? Boleh banget dong, Bro Satya. Silakan. Mau nanya Silakan, boleh tentang tema atau apa aja boleh ya. Masalah jebakan Batman, kayak superhero dong. Kayak Superman, Spider-Man. Itu gara-gara pengaruh apa sih jebakan Batman? Itu jebakan superhero kayak kelawar. Itu kalau masalah jebakan Batman itu tulis dalam kitab mana ya, Bro? Apa pengaruh kelebihan kekurangannya? Itu aja. Oke. Ya, sebelum satu ke aja. host ya. Oke. Aku juga sebenarnya ada pertanyaan juga tadi hampir sama ya dengan siapa? Bro Satya. Kenapa tadi Kak Nathan membuat Batman ya? Karena banyak ya, ada Superman, ada Spiderman, ada Hulk ya. Sekarang lagi rame Thanos ya. Apalagi sekarang yang baru-baru dari Marvel tuh. Pokoknya ada Doctor Strange gitu dan seterusnya teman-teman. Tapi maksudnya apa yang dibuat oleh Kak Nathan menulis Batman itu begitu? Apa artinya dari Batman itu begitu? Ini kira-kira tadi hampir sama dengan pertanyaan dari Bro Satya. Mungkin teman-teman juga ada yang bertanya tadi ya, kenapa membuat kata Batman begitu? Kenapa nggak kata lain? Hulk mungkin kan? Dan seterusnya. Silakan. Oke, thank you Bro Satya untuk pertanyaannya. Pertanyaannya sangat menarik sekali. Kenapa saya memilih tema jebakan Batman? Karena untuk menarik sih, kayak menarik teman-teman, apa sih ini gitu kan. Kita cari kata yang memang menarik dan membuat orang penasaran, ada apa sih ini yang akan kita bahas kayak gitu. Dan kata jebakan Batman itu adalah cukup populer di anak-anak muda kayak gitu. Kalau misalnya aku kasih jebakan Spider-Man, jebakan apalagi tuh kayak kurang cocok aja gitu. Jadi jebakan Batman lebih cocok aja, lebih menarik kayak gitu ya teman-teman. Jadi nggak ada arti sesuatu yang lebih dari kata Batman-nya itu, tapi yang lebih penting adalah apa sih jebakan-jebakan yang sering dialami oleh anak-anak muda sekarang. Jadi kata Batman itu cuma untuk menarik anak-anak muda yang mendengar biar penasaran aja kayak gitu. Thank you. Oke, thank you Bro Nathan. Oke Bro, thank you. Jebakan Ghost Rider. Oke, tadi untuk Bro Satya tadi kita ayatnya tadi ya 1 Timotius 4 ayat 12 ya. Tadi referensinya ya. Dan juga teman-teman, Batman itu lagi keluar sekarang ya filmnya. Ini bukan endorse ya. Cuma kasih tahu aja teman-teman ya. yang ikutin mungkin film ini ya. Marvel dan kawan-kawan gitu. Gue lagi nunggu Doctor Strange Gam bulan depan. Sabaran nonton itu. Iya. Tapi boleh namain sedikit nggak Gam soal tadi? Jadi sorry Bro Nathan ya, saya sekali lagi namain. Jadi jebakan Batman tuh dulu acara TV. Dulu tuh acara TV. Ya, dulu tuh acara TV. Jadi sebelum itu viral jebakan Batman. Jadi tuh dulu kayak ada di itu tuh muncul di acara, entah di acara TV atau nama ini atau apa gitu. Jadi memang dulu artis-artis tuh sering ngomong kayak gitu. Jadi tuh kayak semacam satu scene kayak gitu loh. Ini kena jebakan Batman ya. Jadi tuh arti itu kalau istilah sekarang tuh orang bilang dengan prank kayak gitu. Ya kayak gitu sih, itu doang. Jadi bukannya Hulk, memang itu istilah yang dulu dipakai sih oleh artis-artis, makanya sekarang jadi viral gitu loh. Jebakan Batman gitu. Itu aja sih. Thank you ya. Thank you Kak Benhar. Karena kan kalau Batman kan identik dengan baju hitam, mobilnya dan kelelawarnya gitu ya. Iya kan? Oke. Tapi tadi udah ada maknanya tadi sampaikan bahwa itu sebagai
hal menarik tadi juga Kak Benhard menambahkan sebagai sesuatu tadi yang seakan-akan tadi di prank begitu ya. Itu menarik buat istilahnya menarik buat teman-teman semua ya. Oke teman-teman, ada lagi yang ingin bertanya? Teman-teman jangan takut untuk bertanya ya, salah atau benar kita sama-sama teman-temannya. Semua pertanyaan itu sangat baik, sangat bagus teman-teman ya. Silakan. Thank you. Oke, ada lagi. Kita masih ada waktu teman-teman, 10 menit ke depan. Boleh, kesaksian boleh juga. Makasih, Gagam. Sama-sama, Bro Satya. Oke. Silakan teman-teman. Ada yang mau sharing tentang tema tadi? Bukan hanya games sih teman-teman, tadi tentang kesombongan mungkin, tentang tadi yang sering berada sering sendirian ya teman-temannya. Bukan ini teman-teman yang penjomblo ya, bukan single ya, itu beda ya. Beda makna, maksudnya yang sering menyendiri terus ya, atau apa istilahnya ya, protektif ya kalau nggak salah ya, sering ini pokoknya nggak mau lah diganggu sama orang lain, maunya sendiri terus ya. Mungkin ada teman-teman, silakan. Yuk. Apa semua udah pada mantap, udah pada puas dengan sharing kita malam hari ini, dan juga tadi tambahan dari Kak Benhard, dan juga tadi pertanyaan dari Bro Satya. Atau kita langsung pulang saja? Oke. Atau mungkin bisa ditunjuk aja, Bro. Ditunjuk. Oke, ditunjuk ya. Dari yang ladies ada pertanyaan? Mungkin ladies, mungkin bukan games ya kalau ladies ya. Mungkin kecantikan ya kan, mungkin vlogging ya kan, yang dunia fashion ya. Ya mungkin yang aku tahu itu ya, tapi kan nggak tahu juga ya. Biasanya yang ladies yang tahu. Kalau ladies tuh biasanya drakor sih, nggak tahu ya. Drakor. Ada suka nonton drakor nggak di sini? Kalau aku drakor. Ada suka nonton drakor di sini? Ini Kak. Pada senyum-senyum tuh mereka. Itu biasanya paling rame itu. Yuk silakan ladies. Oke, kalau nggak ada aku yang bertanya deh. Ya, karena nggak ada yang bertanya. Jadi aku bertanya, jadi ini random ya buat ke teman-teman semua ya. Kenapa? Oke, ada yang buka mic ini siapa? Bro Ezra? Ada pertanyaan? Oh, mungkin kepencet atau teman-teman ya. Ya itu kepencet, tapi nggak tahu lah. Atau mungkin mau bertanya atau tidak. Kita tunggu teman-temannya. Pertanyaannya mungkin sederhana teman-teman ya. Tadi kan udah di ini ya. Kalau dari teman-teman sendiri gimana? Maksudnya kenapa orang banyak tertarik ya dengan hal demikian ya? Apakah itu memang istilahnya lebih menguntungkan tadi ya dibandingkan dengan hal-hal yang kita biasanya rohani teman-temannya kalau kita mau bandingkan begitu ya. Kalau tadi kita bicara tentang kesombongan, bicara tentang kesendirian, bicara tentang ini ya, pasal kalau yang kedua lebih ke arah candu ya. Kalau aku pribadi nggak salah begitu dengan games atau lain sebagainya lah. Tapi tadi yang udah memang candu, yang udah merugikan. Kenapa banyak orang-orang yang lebih nyaman dengan hal itu teman-teman, tanpa menyadari tadi bisa merugikan orang-orang sekitarnya tadi ya, berefek tadi orang melihat ini orang sombong banget ya kan, ini orang kenapa sendiri terus, ini orang kenapa dan seterusnya begitu teman-teman. Dari teman-teman sendiri gimana melihatnya sebagai teman-teman, kenapa orang banyak yang lebih ke sana tertariknya, lebih dalam hal tadi duniawi kalau kita bilang teman-teman ya, dibandingkan hal seperti ini kayak ibadah, kayak istilahnya ibadah lah contohnya, lebih dasarnya teman-teman ya. Silakan teman-teman. Teman-teman boleh silakan bebas, random aja ya. Nggak perlu aku tunjuk lah, nggak ini teman-teman ya, nggak enak ya. Teman-teman boleh silakan kasih pendapat, jangan takut salah. Kita sama-sama berbagi sharingnya. Karena ini akan melengkapi tema dari malam hari ini. Tadi juga bisa membekali kita satu sama lain tadi ya, masing-masing pendapat dari teman-teman begitu tentang tema kita malam hari ini. Jangan sampai kita nanti terjebak teman-teman ya, nanti di luar setelah ini GO ini kan, bisa saja teman-teman nanti tanpa kita sadari tadi terjebak, bisa terjadi tadi 3 hal tadi, bisa kecanduan,
bisa mengalami kesendirian, protektif ya, atau tadi bisa merasa kita menjadi sombong tanpa kita sadari, tanda kutip gitu. Yuk teman-teman silakan, 1-2 orang. Boleh? Kalau nggak ada aku tunjuk ya. Terpaksa mau nggak mau berarti harus tunjuk. Oke Pak Ketu, buka mic juga akhirnya ya. Silakan. Nah, ya apa melengkapi dan ada kesaksian ya. Boleh silakan Bang, saksian. Ya, coba ada yang bisa bacakan Yohanes 10 ayat 10. Halo. Saya baca Pak Arwin, izin. Oke, Yohanes 10 ayat 10, demikian firman Tuhan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Sekali lagi Ben. Oke, baik Pak. Baik. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Iya Pak, Yohanes 10 ayat 10. Ya, curi. Maksudnya, please. Makasih Ben. Iya Pak. Ya itu apa berkaitan dengan jebakan-jebakan tadi gitu. Ya saya percaya kita semua merasakan apa yang tadi Bro Nathan dalam poin-poinnya itu ya, 3 poin itu. Tetapi memang ya itulah tarikan dunia ya, kita berusaha juga sebagai apa ya anak Tuhan berubah, bertobat, tetapi memang terkadang tantangan itu atau jebakan-jebakan itu selalu ada gitu. Makanya juga ya ada juga dibilang kan gelap dan terang tidak bisa bersatu, dalam arti ya antara dunia dan juga sorga gitu atau kerajaan Allah itu nggak pernah sama, nggak pernah bisa klop lah istilahnya, karena ya dunia sudah jatuh ke dalam dosa begini. Nah, berkaitan dengan sekarang ya kita dunia sekarang hal-hal yang aneh malah dianggap ini kan, dianggap luar biasa gitu. Yang paling laku itu yang orang yang bikin yang aneh-aneh itu yang unsur lebih banyak suka. Betul Pak Arwin. Ya, terus dengan games-games segala jebakan ya sekarang lagi apa kalau teman-teman ikuti tentang Crazy Rich kan, orang berupaya mengejar kekayaan, sudah punya uang ratusan miliar, triliunan, tapi nggak pernah cukup, akhirnya kena tipu. Dia ikut dengan game atau apa ada apa judi juga ternyata, trading tadi yang Benhard bilang apa robot binomo itu ternyata kena jebakan kan. Mereka kumpulin uang puluhan tahun, belasan tahun mereka tabung, hanya dalam hitungan 1 menit mereka klik, habis semua uang mereka. Nah, itulah salah satu jebakan-jebakan yang nyata yang terjadi hari ini. Berkaitan juga dengan games, ya kemarin juga terus terang aja waktu awal-awal pandemi, saya juga punya keponakan SMP tuh. Dia bisa bermain games dengan teman-teman dari mana-mana, termasuk dari luar negeri. Dalam satu games itu dia bisa bermain 5-6 orang sampai hampir 10 orang tuh saya perhatikan. Tetapi ya puji Tuhan sekarang ini ya setahun inilah dia itu 2020 ya, dari 2021 sampai sekarang sudah mulai berkurang, sudah jarang bahkan dia senang hal-hal yang lain gitu. Tapi di masa itu kita juga kadang gemes juga gitu, karena ya itu tadi Benhard bilang kuota banyak terbuang percuma, jam tidurnya juga malas belajar, susah, dan terkadang ya
bisa merubah ini kan karakter. Dan terbukti anak-anak muda sekarang, di berita sekarang anak-anak muda loh, SMP, SMA, bikin keonaran terus gitu. Saya dengar berita anak-anak SMP, SMA sekarang brutal sekali. Nah, itu contoh nyata ya. Jadi memang bagus juga, satu sisi ada bagusnya. Tetapi Alkitab kan juga bilang, saya lupa di mana itu, tapi kalau teman-teman ingat, memang semuanya baik, tetapi tidak semuanya kan berguna kan, tidak semuanya bermanfaat. Itu tinggal pilih masing-masing. Apalagi games memang kemarin juga di PON di Papua itu sama presiden sudah disahkan menjadi olahraga nasional. Mobile Legends itu kan dapat medali emas, hadiahnya sampai 1 miliar kalau nggak salah. Iya betul Pak, betul. Tapi kan ya kalau ini menurut saya tidak semuanya kan kita bisa melakukan itu gitu. Tidak semuanya kita punya passion di situ gitu. Dari orang dengan olahraga main bulu tangkis saja juga sekali main bisa dapat miliaran kan gitu. Bahkan lebih terkenal gitu. Nah, itu berpulang daripada kita masing-masing sih. Ya, ya apalagi itu tadi dibilang merubah karakter. Ada anak di Jawa itu sampai masuk rumah sakit, sakit jiwa karena udah nggak bisa lepas dari handphonenya. Jadi sampai 3 hari 3 malam lebih itu dia nggak keluar kamar gitu, tidak makan, tidak apa, hanya di handphone gitu, hanya main game. Nah itu bukti nyata, maksudnya yang terjadi akhir-akhir ini gitu. Ya memang bisa menghasilkan tapi kan menurut saya pribadi tidak semuanya dan tidak passion kita tidak semua di situ gitu. Banyak cara yang kita bisa lakukan untuk mendapatkan penghasilan. Terlebih ya itu tadi kembali lagi kepada kita sebagai anak-anak Tuhan ya. Itu memang tantangan berat. Memang sekarang ini tarikan dunia ini, aduh, iya, ditambah lagi kebutuhan hidup, ditambah lagi mungkin mencari status kan, tambah lagi buat pikir masa depan, punya ini, punya itu. Nah itu menurut saya memang jebakan-jebakan itu sudah tersedia, ada di depan mata kita gitu. Tinggal ya bagaimana kita mencegah atau mengantisipasinya ya. Nah, makanya itu tadi Ronatan kasih contoh Raja Daud, Ayub segala. Ya, intinya kita manusia terbatas. Mau sekuat apapun, sehebat apapun jabatan kita, sebanyak apapun uang kita, tetap kita terbatas. Makanya kita perlu Tuhan untuk membantu atau mungkin bisa menolong kita agar kita terhindar dari jebakan-jebakan itu. Karena ya saya percaya kita semua pernah masuk dalam jebakan-jebakan itu kan. Mungkin dalam hal-hal lain lah. Tapi ya itu tantangan baik dari mungkin teman dekat, lewat apalagi ya lewat perkataan, lewat pergaulan, lewat media-media sekarang memang nggak mudah. Tapi ya di sini saya mau mengajak dan menambahkan ya semua berpulang lagi kembali kepada kita masing-masing, keputusan kita masing-masing. Biar bagaimanapun kita sebagai manusia tetap ada batasnya gitu. Kekuatan kita terbatas. Makanya kita perlu Tuhan. Nah, itu aja tambahan dari saya. Semoga memberkati. Silakan Bro Gama. Oke, thank you Bang Arvin ya untuk penambahannya tadi juga sekaligus tadi menambahin tentang tips-tips tadi ya dalam kita menyelaraskan tadi ya dengan kejadian-kejadian tadi supaya kita nggak terjebak begitu tadi ya, karena kita sadari bahwa kita terbatas tadi contohnya Raja Daud, Raja Salomo dan seterusnya tadi kalau mengambil contoh tokoh-tokoh Alkitab ya, kalau enggak tadi kita menyadari bahwa kita terbatas ya tadi kita akan jatuh begitu ya, itu perlu kita sadari. Dan tadi berikutnya juga bahwa kita harus andalkan Tuhan, dan ketika tadi ada nggak balik lagi kepada effort yang kita dapatkan itu bisa membuat kita ini nggak impact buat kita yang baik begitu, atau justru tadi membalikan kita ke jebakan tadi.
akhirnya masuk kepada jebakan Batman tadi. Oke, thank you Bang Arwin. Terakhir teman-teman satu lagi dari aku kesempatan kepada ladies, karena dari tadi ladies belum ada untuk bicara ini. Menanggapi pertanyaan atau memberikan tadi masukan atau sharing tadi ya. Ini aku kasih kesempatan nih, kalau ini jangan salahkan nanti hostnya. Kok program nggak kasih kesempatan karena aku udah kasih kesempatan sekarang. Silakan, ada dari kaum ladies. Hitungan 100, oh kelamaan ya. Kak. Oke, silakan. Nah, ini juga ya, kasihan banget ini. malam hari ini nggak ada cewek. Bagus ya pertanyaan ke Galma tadi ya, kenapa orang memilih untuk sendiri, candu, dan sombong. Satu persatu kita bahas. Kenapa orang memilih sendiri, menurut saya ada 2 faktor. Pertama karena teknologi. Karena tanpa sadar tidak sadar, justru teknologi itu menjauhkan kita dari teman-teman kita. Di sosmed itu kita bisa punya teman 5.000 orang, bahkan Instagram tidak mungkin bisa berjuta-juta. Jadi itu ada faktor teknologi. Terus yang kedua, mungkin dia tidak melihat sosok teladan dalam sekitarnya. Contohnya, kenapa dia memilih sendiri? Dia berpikir, percuma saya datang ke gereja nanti saya digosipin. Percuma saya di gereja saya tidak diperhatikan dengan KKFS saya. Percuma saya datang ke gereja yang di komen nanti bajuku itu aja. Ada loh kasus yang saya pernah dengar, ada orang yang konseling, dia itu nggak mau datang ke gereja karena orang gosipin dia, teman-teman sepelayanan gosipin dia. Kok bajunya itu aja ya? Kok dia murung terus ya? Nah, itu menurut saya dia memilih untuk sendiri karena kedua hal itu tadi. Ada faktor teknologi dan ada faktor juga bahwa teman-temannya itu tidak memberi dampak baik bagi dia. Dia memilih, mendingan saya sendiri saja daripada saya rame-rame, tapi justru itu tidak membangun, itu hanya melukai dirinya. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa orang banyak kecanduan? Karena yang dikasihnya makan, yaitu contohnya. Kenapa orang suka games? Karena setiap hari otaknya diisi dengan games. Kenapa orang susah berhenti, susah move on dari merokok, judi contohnya? Karena setiap hari yang dipikirkannya merokok, yang diisinya ya merokok. Coba kita isi pikiran kita itu dengan hal-hal yang bermanfaat, yang membuat kita merasa bahwa merokok itu nggak baik untuk kesehatan. Pasti kita juga mau lepas dari rokok tersebut. Jadi menurut saya kenapa orang kecanduan, karena yaitu setiap hari dia kasih makan otaknya untuk hal-hal yang tidak membangun dirinya. Mungkin dia berpikir itu baik untuk saya, tapi pada kenyataannya tidak baik ya, tidak baik. Merokok, games juga benar, games itu tidak salah, tapi tergantung dulu ya, tergantung dulu. Kalau dia masih pelajar ya oke, itu tidak sangat baik kalau masih pelajar. Tapi tadi ada kasus seperti Kak Benhar, ada yang berhasil. Nah, itu mungkin sedikit ya persennya kalau kita teliti ya, dari mungkin 270 juta orang di Indonesia, mungkin yang main game kita akumulasikan 10% contohnya, 20 juta orang. Paling yang berhasil berapa persen sih? Mungkin 1%, tapi kebanyakan yang gagal. Kita harus tahu bahwa games itu baik nggak untuk kesehatan kita. Kan ada game sampai 24 jam nggak tidur-tidur, nggak makan. Nah itu udah salah. Dan kalau yang masih pelajar itu biasanya saya bilang kepada murid saya, gunakan waktu main games itu setiap hari Sabtu saja 2 jam cukup. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Miss tidak menganjurkan kalian main games, tidak boleh. Tapi kalau Sabtu Minggu kalian main 1-2 jam, oke silakan. Ya supaya juga kalian bisa refresh lah, karena kalian sudah capek di sepanjang minggu itu. Jadi itu bagian yang kedua kenapa orang bisa candu, karena lebih banyak diisi otaknya, pikirannya untuk hal-hal yang membuat dia candu akan hal itu. Yang ketiga, kesombongan. Bicara kesombongan ada banyak faktor ya. Ada kesombongan karena mungkin dia kaya. Tapi yang saya soroti di sini yang terlalu banyak orang Kristen itu kesombongan rohani. Contoh, dia merasa bahwa ketika dia khotbah dia jauh lebih kudus dari yang mungkin cuma OB di gereja. Padahal enggak, semua sama aja pelayanan, tergantung ke hati kita. Pemain musik tidak jauh lebih hebat dari jemaat, tidak.
Jadi kadang-kadang kita berpikir aku dipakai Tuhan. Nah, itu menurut saya kesombongan rohani, dan ini juga yang sering terjadi di kalangan para youth lah, para remaja dan orang Kristen juga pada umumnya. Itu bicara kesombongan rohani. Mungkin kalau kesombongan materi ya, kita paling lihat itu YouTuber ya, bilang ini mobil saya, ini rumah saya baru beli. Itu mungkin biasanya kita lihat di YouTuber, tapi kita sebagai orang Kristen yang sering terjadi itu kesombongan rohani, merasa lebih kudus dari yang lain. Makanya saya setuju dengan kata Martin Luther, dia bilang begini, jangan ukur kekudusanmu dengan kesalahan orang lain. Jangan ukur kekudusanmu itu dengan dosa orang lain. Kadang-kadang kita berpikir, dia merokok, aku nggak merokok. Dia gonta-ganti pacar, gue nggak ganti-gonta. Jangan, karena standar kekudusan itu menurut Tuhan ya beda menurut kita ya teman-teman. Nah mungkin ya dari ketiga tantangan tadi mengenai kesendirian, kecanduan, kesombongan, pertanyaannya apa sih solusi dari itu? Cuma satu sih sebenarnya, kita mau bertumbuh ya sesuai dengan tema di sini, grow up into Christ, bertumbuh di dalam Tuhan ya. Kita harus tertanam di gereja di mana kita ada ya, karena komunitas itu membawa pengaruh baik untuk kita ya. Kita bertumbuh, pengenalan akan Tuhan, itu sih jawaban dari tantangan-tantangan yang seharusnya kita alami ini. Itu menurut saya Kegam. Terima kasih. Oke, thank you Kak Suryani ya. Menarik. Yang aku tadi ambil intinya, teman-teman untuk menjawab 3 hal itu, salah satu tipsnya adalah bergabung dengan komunitas. Ya, salah satunya tadi di Breakthrough Community teman-temannya. Jadi teman-teman nggak ada lagi yang sendirian, ya. Jadi sekali lagi bukan jomblo, bukan single, tapi jangan sampai teman-teman terlalu sendiri, karena ada komunitas bisa menemani kita bersama, ya kan? Bisa saling tadi mensupport satu sama lain, ya teman-temannya. Tadi 2 hal itu tadi kayak kesombongan rohani, tentang tadi teknologi dan sebagainya. Tinggal teman-teman tadi, yang penting teman-teman jangan mengukur orang lain sebagai ukuran kepada diri kita, teman-teman. Fokus saja apa yang menjadi diri kita untuk kita benahi, teman-teman. Biar aja orang lain untuk berbenah dalam diri mereka, teman-teman. Itu yang aku tangkap dari Kak Suryani tadi ya. Tadi sangat menambahkan yang menjadi teman-teman pelajaran untuk kita semua. Oke, teman-teman, karena mohon maaf karena waktu kita sangat terbatas, teman-teman. Tapi teman-teman jangan turun sukacitanya, tenang saja teman-teman, karena kita minggu depan masih ada GO berikutnya teman-teman ya. Teman-teman jangan takut, jangan sedih ya, begitu. Oke teman-teman, sembari nanti ada pengumuman, teman-teman boleh menulis di chat, tadi aku tulis di chat ya. Teman-teman boleh yang ingin didoakan, silakan tadi untuk tadi selain tadi juga Prosatia tadi ya. Nanti kita akan sama-sama doakan, aku tunggu sembari kita akan pengumuman teman-teman ya. Tapi sebelum pengumuman, ada lagi sampaikan oleh Kak Nathan untuk closing statement. Jika ada, silakan. Saya berikan waktu 1 menit. Apakah ada atau cukup? Cukup. Oke. Ya, teman-teman. Sekali lagi, thank you buat pembicara, buat Bro Nathan, dan juga tadi buat teman-teman tadi yang sudah menanggapi, sudah bertanya, sudah tadi juga merespon satu sama lain, bahkan juga tadi sharing teman-teman. Kiranya malam hari ini kita diberkati sama-sama belajar untuk kita jangan sampai masuk kepada jebakan Batman tadi ya. Kita mengalami kesombongan, mengalami kecanduan, bahkan juga tadi kita mengalami kesendirian teman-teman ya. Oke, aku tunggu apakah ada. Kita akan mendengarkan pengumuman teman-teman nanti untuk beberapa ke depannya. Kita akan berjumpa kembali dalam GO yang sama teman-teman, di hari Minggu, di jam yang sama, di aplikasi yang sama, tetapi yang berbeda hanya petugas dan para pelayan-pelayan lainnya, teman-teman ya. Lalu berikutnya teman-teman, ya tetap untuk memfollow up teman-teman untuk sosial media kami, ada Instagram, teman-teman boleh yang punya Instagram memfollow Breakthrough Community. Teman-teman juga boleh yang mau meng-tag Instagram kami, nanti kita akan repost. Khususnya contohnya malam hari ini teman-teman boleh untuk kasih sesuatu teman-teman yang teman-teman dapat berkat hari ini ya. Kalau teman-teman diberkati malam hari ini boleh men-tag @Breakthrough Community, nanti kita akan repost ulang di story kami teman-teman ya. Teman-teman yang punya Facebook silakan untuk meng-add Facebook kami, nanti akan diterima pertemanan teman-teman ya. Jadi jangan takut nggak diterima pertemanannya. Dan kita juga ada YouTube teman-teman di Breakthrough Community.
official. Teman-teman, kita juga nanti doakan buat pasca kita BC nanti yang akan diadakan 30 April 2022 itu nanti secara hybrid teman-temannya di Sunter, lokasinya Sunter Jakarta Utara. Teman-teman bisa mendukung dalam yang pastinya doa teman-teman itu yang paling utama. Teman-teman nanti bisa kita akan infokan nanti di-update di sosial media kami. Apakah ada lagi info dari tim pengurus? Cukup, Bro. Tanya dulu kagak mau, boleh? Kenapa, Bro? Bro Satya? Minggu depan kan ada masalah pasca BC. Gimana ya? Masih hybrid online? Lupa deh. Jumat besok kan Jumat Agung. Iya, enggak, kita nanti adakannya Bro 30 April. Jadi itu Sabtu terakhir ya, bukan Sabtu depan. Yeah. Jadi masih ada lagi Sabtu berikutnya. Ya, nanti secara hybrid nanti kita akan share secara teknisnya nanti di sosial media kami. Begitu ya Bro Satya ya. Oke, Cuman mau bilang sesuatu apa adanya, boleh minta dukungan doa. Oke, silakan. Masa besok ulang tahun pernikahan orang tua aku. Wah, luar biasa. Happy wedding anniversary ya buat orang tuanya Bro Satya ya. Yang keberapa? Ya. Tahun 98 ya, ke-20 berapa lupa. Oke, gak apa-apa. Tapi Tuhan gak lupa adik saya nanti udah ya. berhasil kok. Nanti untuk Oke, adik saya udah selesai baptis di Deli Serdang. Tadi ke gereja GBI, langsung kita naik mobil. Makanya jauh. Itu aja Kak, minta dukungan doa ya. Oke, thank you buat Bro Satya ya. Nanti siap. Nanti kita doakan ya buat nanti besok di perayaan wedding anniversary-nya ya. Nanti untuk orang tuanya tadi juga adiknya tadi ya yang sudah dibaptis, Tuhan ya kiranya semakin semangat dalam namanya Tuhan Veronica, beribadah dan juga melayani Tuhan. Ada teman-teman? Oh, namanya Veronica. Oke, nanti kita doakan buat adik Veronica. Agama juga kenapa telat Thank you tadi? Bro Satya ya. Oke ya. Telat kenapa tadi telat online? Oke Bro ya, nanti kita nanti kita Kak ngobrol Gamal, lagi sama Bro nanti ya komunitas. di luar ini ya. Kak Gamal, tambahan boleh? Apa itu? Singkat Bro ya. Mau bilang selamat untuk menyelesaikan skripsi ya, Kak Gamal. Semoga bisa berjalan lancar untuk di STRM. Amin. Tenang Kapan Bro, wisudanya, Kak? Nanti doakan Agustus Wisudanya ya. kapan? Nanti bukan hanya aku saja, nanti ada teman-teman lainnya ya. Oke Bro ya, nanti kita bisa nanti ya. Oke, ini Bro Satya ini semangat sekali nih, antusias ya. Oke Bro ya. Thank you ya. Teman-teman, thank you buat teman-teman semuanya. Kita akan closing GO kita malam hari ini teman-teman. Makasih Kak Gamaliel untuk kesepakatannya. Makasih. Oke, sama-sama, Tuhan memberkati. Teman-teman, kita akan closing. Teman-teman nanti jangan keluar dulu, kita akan dokumentasi bareng. Teman-teman nanti akan dipandu oleh tim multimedia. Oke, kalau nggak ada topangan doa, tapi tadi intinya kita doakan buat teman kita semua yang hadir dan juga buat khususnya pasca kita ya, teman-teman 30 April 2022 ya. Nanti boleh aku minta dengan hormat untuk Ibu Kordo ya, Kak Susni untuk bawa kita dalam doa ya. Nanti setelah itu baru kita dokumentasi. Silakan untuk Kak Susni. Ya, mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada malam hari ini kami boleh bersatu hati Tuhan untuk bersama-sama berkumpul Tuhan, sekalipun dalam Zoom Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Engkau ada bersama dengan kami. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami berdoa juga buat hamba-Mu yang Engkau pakai pada malam hari ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, Engkau pakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan, untuk dia boleh menjadi berkat Bapa. Dan untuk setiap kami yang pada malam hari ini boleh hadir Tuhan, biarlah Engkau terus Tuhan bawa kehidupan kami Bapa, untuk kami lebih lagi Tuhan mengerti akan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Seperti dari kebenaran firman-Mu pada malam hari ini Tuhan, yang sudah mengingatkan kepada setiap kami Tuhan, untuk kami tidak terjebak Tuhan kepada hal-hal yang dunia tawarkan kepada setiap kami Tuhan, tetapi kami boleh terus Tuhan memiliki
hati yang terus fokus kepada Tuhan, hati yang terus terarah kepada Tuhan, sehingga kehidupan kami Tuhan boleh menjadi garam dan terang Tuhan bagi dunia, bukan kami yang terjebak Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami juga bersatu hati berdoa Tuhan buat orang tua dari Bro Setia Tuhan yang pada kesempatan hari ini Tuhan, yang untuk pernikahan dari kedua orang tuanya Tuhan Yesus, Engkau memberkati Bapa, biarlah Tuhan di dalam keluarganya boleh terus ada sukacita, damai yang daripada Tuhan. Tuhan juga yang memberkati setiap keluarganya Tuhan, dalam setiap apa yang mereka kerjakan Tuhan, dalam setiap apapun Tuhan yang menjadi pergumulan dalam keluarga ini Tuhan, Engkau yang terus bawa kehidupan mereka, untuk mereka boleh mengenal Tuhan lebih dalam lagi, dan mereka boleh mengalami Engkau di dalam kehidupan mereka Tuhan. Dan berdoa juga Tuhan buat adiknya yang sudah baptis Tuhan, Engkau juga yang pimpin setiap kehidupannya Tuhan, untuk dia boleh terus mengenal Engkau secara pribadi Tuhan. Terima kasih Bapa, dan pada malam hari ini Tuhan, apapun yang akan menjadi aktivitas kami selanjutnya, Tuhan yang terus pimpin kami, Tuhan yang terus menyertai kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.